Oke, saya fokus dulu ke apa namanya, instansi kan biasanya kan mereka sudah main tender kan, berarti kita ikut tender. Ada yang tidak. Oh, dioperi. Iya. Oh, raci-raci ini gue dapat nih. Oke, saya nggak terlalu paham kalau bermain dengan instansi ya, tapi kalau kemudian pengen bermain orang yang paket wisata di Sulsel, saya kira adalah 10 objek wisata yang favorit. Tanah Toraja, Kodingare, lalu kemudian Bukit Kars dan lain sebagainya. Nah, bikin kit di YouTube, bikin kit di Google Map, bikin kit di website, paket wisata Jakarta Tanah Toraja, Bandung Tanah Toraja, Malang Tanah Toraja, Surabaya Tanah Toraja, Jogja Tanah Toraja, sebuah kota-kota besar di Jawa itu bikinkan gitu. Paket tadi Jakarta ini. Oke, kita break dulu. Ya, kita break dulu. LPSP yang kita lihat proyek-proyek pemerintah itu adanya di LPSE. Kita tahu deh LPSE. Di katalog itu. Tahu kan? Nah, tolong ajarin dia. Ya, jadi satu LPSE kalau proyek pemerintah. Kalau untuk jualan online boleh di marketplace, di semua marketplace boleh. Lalu kemudian ditambah dengan SEO boleh, main SEO boleh dengan website dan YouTube boleh dimainkan. Instagram, baik Reels maupun TikToknya itu boleh dipakai untuk ngangkat brand aja. Jadi cerita-cerita tentang orang dalam itu boleh sebagai cara untuk ngangkat brandnya. Kalau untuk jualan untuk saat ini mungkin belum. Ya, mungkin saat ini untuk jualan lewat TikTok dan IG Reels mungkin belum. Tapi untuk ngangkat brand, nama toko tak dikenal itu bolehlah masuk di situ. Oke. Kalau yang frozen tadi saya tidak bisa kasih rekomendasi karena produknya masih hot. Oh, sebentar menuju. Oh iya. Oke, gerak cepat memang gitu. Nah, kalau untuk yang frozen satu cek. Ada aja. Silakan. Tanah Kafling, Pak. Tanah Kafling sama dengan tadi ya. Kalau Tanah Kafling semua marketplace properti kita mainkan, mulai dari rumah.com, Lamudi, lalu kemudian rumah 123 itu harus main semua, Tribun jual beli main, Facebook marketplace untuk properti dimainkan, lalu kemudian Google Map untuk jangka pendek bisa sih, tapi untuk jangka panjang kurang bagus ya karena begitu unitnya habis kan selesai gitu ya. Jadi dan biasanya pengalaman saya kalau mengoptimasi properti dengan Google Maps itu habis meter jual itu unit belum datang itu verifikasinya Google Maps. Itu masalahnya itu biasanya kan ya. Karena mau dialamatkan kemana suratnya orang kompleks rumahnya belum ada, nama jalannya aja belum ada kan gitu ya. Itu boleh dimainkan di situ ya. Semua marketplace properti mainkan, Google Maps boleh ditambah dengan database yang bermain di WA Marketing. Sekiranya itu Ibu. Lanjut deh.
kaos putih. Saya kayaknya tidak asing dengan wajahnya. Digital agency coach. Digital agency, kompetitor laut. Oke, di digital agensinya main di mana nih? Apa yang ditawarkan? Ada dua produknya coach. Yang pertama training workshop dan yang kedua kerja sama klien mitra. Oh, ke mitra ya. Ya kalau mitra tidak ada pilihan lain selain bermain SEO, sama sekalian langsung main iklan saja. Main iklan, tapi saran saya untuk bermain iklan boleh langsung diarahkan untuk langsung jualan dalam artian konversi, tapi jauh lebih baik lagi kalau iklannya memang collect data untuk melakukan funneling. Funneling itu maksudnya untuk mengumpulkan database-nya diedukasi supaya kemudian ada data masuk gitu kan. Karena makin kesini, makin banyak orang terluka dengan jasa digital agency. Makin banyak orang terluka dengan jasa digital agency, maka kemudian sekarang orang-orang yang butuh jasa digital agency itu lebih kritis, lebih rewel, pokoknya lebih banyak, lebih jam gitu ya. Maka sebaiknya ya lakukan untuk funneling dulu, kemudian lakukan edukasi, baru kemudian kejualan. Yang pertama tadi apa? Training dan workshop ya. Kalau training workshop nggak ada pilihan lain. Kalau pengen membangun kredibilitas dan targetnya jangka panjang, bangun personal branding. Kalau Anda sendiri yang turun, tapi kalau perusahaan ya berarti branding perusahaannya harus naik. Tapi kalau jangka pendeknya hanya ya pokoknya dapat duit gitu tuh, ya sudah, bikin aja training workshop apapun itu tentang digital marketing yang harga murah, 20.000, 50.000, 100.000 itu pasti laku. Itu pasti laku. Tetapi untuk jangka panjang nggak bagus. Ya. Kenapa tidak bagus ya? Karena orang belajar 20.000, 30.000, ya pasti kulitnya lalu, kulit itu kita dapat begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak pemula-pemula digital marketing akhirnya berkata begitu Jupale ilmu digital marketing, padahal aslinya dia tidak tahu bahwa ternyata lebih dalam lagi sebenarnya. Gitu deh ya. Oke, siapa namanya? Saya kayaknya tidak asing dengan wajah tak. Ria coach. Oh, kita yang namanya Rio itu. Ternyata lebih ganteng aslinya. Astaga, bohong aslinya. Baik, selesai. Tapi yang kita deh kaos merah. Ikut desain. Ya? Di-course. Di-course tentang desain grafis. Oke, kita ngajari orang desain grafis atau apa deh? Iya. Oh, kita ngajarin orang. Iya, ada LMS-nya. Oh, ada LMS-nya. TikTok sudah main? Di Instagram sudah main? Malam ini langsung main di TikTok juga. Siap. Jadi kita bikin konten-konten di TikTok deh yang misalnya cara membuat gambar daun misalnya kan gitu ya. Nah, konten-konten sepele kayak gitu aja deh gitu. Bagaimana caranya membuat gambar daun dengan Photoshop? Gitu. Bikin. Besok bagaimana membuat huruf A yang tak potong misalnya. Bagaimana caranya nempel gunting di ini ya. Itu bikin konten receh kayak begitu. Selama let's see 14 hari berturut-turut di TikTok dan Reelstar. Maka kemudian para peminat dunia desain akan nongkrong di akun Tak. Nah nanti 2 minggu berikutnya kita bikin konten tentang tips-tips yang lainnya, tentang tipografi, tentang komposisi warna, tentang komposisi desain. Nanti di minggu berikutnya berarti kan 14 berarti kan hari ke-29 baru jualan. 2 minggu pertama betul-betul show off, menunjukkan apa yang kita kerjakan. 2 minggu kedua adalah kasih edukasi. Di hari ke-29 dan seterusnya baru jualan. Jadi 28 hari pertama nggak boleh jualan. Ada cukup enggak berasa di rumah tuh 28 hari. Jadi 28 hari tidak boleh jualan. Jadi kumpulkan dulu audiens. Ada juga? Cukup di beras di rumah 28 hari deh. Kalau cukup aman nih lanjut. Cukup jual diri. Tapi kalau memang tidak cukup, memang terpaksa bikin di akun kedua yang jualan deh. Oke, lanjut deh. Silakan di sampingnya. Yang jaket abu-abu. Oh sama juga. Apa ini? Baik, ada di putih. Dosen. Ketiga Ji. Aman dibawa besok ini. Betul bungkus pulang. Terima kasih banyak. Oke. Ya, lanjut.
Kita mau. Tidak mau mungkin jangan. Tim saung. Oh timnya saung. Nanti kita privat kita nah. Karena banyak sekali mau dijual di saung kalau saung nanti lah sambil makan durian kita nanti ya. Asik. Kode. Tapi ada yang silakan. Saya distributor bahan bangunan dan supplier kopi. Supplier kopi sama distributor bahan bangunan. Iya. Supplier kopi bisa dibocor. Siap. Kita kan penjualan kopi dari Makassar ini. Mantan tetangga kok. Oh, ya? Anua kopi dengan kampus sampingnya kampus. Oh, bagi boleh tuh Pak. Iya. Kabe baru sih. Balik bola. Nanti kita sombong jadi tetangga. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Oke, kalau yang kopi, saya bocorkan mami cara aku bermain jahat cara aku bermain deh. Siap. Jadi saya punya tim yang jualan kopi itu prinsipnya satu gini. 20 Google Maps setiap hari nge-follow up. Jadi saya masuk di Google Map, saya ketik misalnya adalah warung kopi Aceh. Maka keluarlah semua titik warung kopi yang ada di Banda Aceh sana. Nah, cari 20-nya itu di follow up sama tim saya 20 per hari. Habis itu warung kopi Melaboh, warung kopi Sigli, warung kopi Sabang, 20 per hari, tawari. Gitu aja deh. Nanti saya supply. Kan saya supplier. Sebelum emosi kadang keluar lalu gitu. Oke, itu jadi dan setelah habis seluruh Indonesia balik lagi ulangi lagi gitu. Ya capek memang. Ya kalau tidak mungkin capek mati lalu mungkin selesai itu. Itu kalau kemudian distributor bahan bangunan maka Facebook Marketplace harus main. Lalu kemudian Tribun jual beli saya kira juga boleh masuk, Google Maps juga boleh masuk. Itu deh ya. Tapi Ustaz, kita apa yang mau dijual nih? Yang ke-6, ke-7, 8, 9. Silakan ya. Lagi menggarap produk Timur Tengah. Apa ini? Pasir, kaktus, unta, hajar jahanam. Ya produk apa tuh? Sejadah-sejadah yang dari Sejadah Turki. Bukan, X dari Kiswa. Kiswa atau Raudah itu kan ya. Oke, jadi kalau itu tak ada satu boleh lah bermain SEO dengan website dan YouTube, tetapi butuh waktu panjang baru bisa menghasilkan. Tak ada yang lebih sempurna dengan memanfaatkan database saja. Karena orang yang mau membeli produk itu orang-orang yang khusus, spesial, dan apa namanya ya, mungkin kebutuhan akan sekunder dan primer itu sudah selesai. Itu anunya sampingan eksklusifnya yang anunya impor kurma. Oh, impor kurma. Ya, dan zam-zam. Itu produk X. Melambung jauh, jadi kita kembali lagi ke sini. Oke, kalau importir kurma, kalau saya deh, kalau mau lebih cepat didapat eksekusinya, ya bikin aja sekolah apa misalnya gitu. Jadi bentuk edukasi, contohnya kayak ini, bikin aja sekolah jualan kurma di Makassar ya. Selesai itu. Daripada kita main di marketplace, main di Facebook, main di sini, tak kalah banyak di kompetitornya. Dan kompetitor tak itu reseller tak kunci. Jadi lebih baik kita bikin sekolah jualan kurma sekalian. Lebih baik kita bikin, dan banyak di patok sekolah khusus untuk belajar jualan kurma. Itu yang akan powerful deh. Ya bikin aja kelas Sabtu Minggu, kelas weekend, jadi misalnya minggu ini khusus dari Bosowa. Offline ya? Ya offline, atau boleh tahu di online toh. Cuma masalahnya kan di daerah sinyal, ya begitulah kan gitu ya. Nah misalnya, ya, tapi yang diundang saya. Pintar atau ngatur strategi nih. Nah, mungkin khusus Sabtu ini adalah Bosowa. Berikutnya lagi mungkin dari Sidrap, Endrekang, Pindrang misalnya itu dikelompokin kayak gitu aja deh. Kalau pasarnya Indonesia Timur gitu. Ya sekalian, ya berarti kita kalau misalnya mau masuk ke Maluku ya bikin aja sekolahnya di Maluku nih. Itu akan lebih powerful.
Karena kan kalau kita ngomongin tentang kurma, emas, beras dan lain sebagainya kan hukum jual belinya kan agak-agak spesifik. Tidak boleh disamakan dengan jualan online yang lainnya kan gitu. Kan sebagian seperti kita katakan sebagian ulama meminta bahwa jualan kurma itu harus langsung transaksi. Ada yang mengatakan begitu, ada juga yang boleh mengatakan boleh dijual online gitu. Ya ini terlepas dari itu lebih baik itu deh. Selesai itu. Karena kalau kita mau jualan lagi di Facebook Marketplace, di Shopee, Bukalapak, di Instagram dan lain sebagainya, reseller tak kompetitor tak. Gitu deh. Itu nanti outputnya itu jadi apa? Jadi reseller atau jadi Terserah mereka yang tidak punya modal jadi reseller misalnya. Yang punya modal mungkin langsung jadi agen, mungkin jadi distributor, main distributor kan boleh gitu. Kita bikin mami paketnya tuh. Nah, jadi karena ini ide itu biasanya mahal, yang minimal 2,5% lah. Cocok. Pokoknya padangkan ketemu padangkan, tidak ada tuh ceritanya salah cuan. Pokoknya siaga saroku kayak gitu. Ini waktu aku Iya, itu saya kira yang langkah paling efektif. Tapi deh, lanjut. Takut saya kalau beli ini ditanya. Makomku belum sampai kan. Saya baru syariat, dia sudah makrifat hakikat. 3 langkah lebih maju ya. Silakan Ustaz. Makelar. Bersayap ini kata-kata. Iya, hasil bumi Oh, hasil bumi. dari petani langsung saya kumpul, Ya. kemudian disalurkan. Dalam negeri luar negeri. Masih dalam negeri. Kebetulan ada yang mau fasilitasi di luar negeri. Thank you. Kalau untuk makelaran produk hasil bumi, ya kalau memang tapi tidak eceran kan, mainnya partai besar. Ya partai besar, mainlah di YouTube, mainlah di Google Map, mainlah di SEO. Karena kalau main di marketplace, ya musuhnya adalah para pedagang eceran itu yang berani banting harga. Jadi itu, lalu kemudian sama tadi Google Map, kita cari saja misalnya di Google Map siapa yang jualan beras, siapa yang jualan kacang, siapa yang jualan hasil bumi di Goa, itu kita dekati dengan pendekatan Google Map dan WA satu persatu. Itu yang akan efektif ya. Marketplace saya tidak rekomendasikan. Capek kerja sih, tapi hasilnya akan berperang dengan yang jualan beras yang lebih murah, beras yang tidak berkualitas dan lain sebagainya. Gitu. Lanjut, boleh di dekat pintu. Tapi kita dulu silakan. Iya, kita. Iya. Sudah tadi kah? Oh, pindah. Kita ada silakan ke depan. Kalau saya di kuliner donat. Kuliner donat. Kalau tadi bilang host ada saya buktinya. Gua ada buktinya. Ini bisa senang untuk Makassar. endorse. Cepat tersinggung. Sadari ininya. Baru memang tadi sebelum saya kesini saya sudah bilang sama anggotaku, belikan kak dulu kardus rokok dulu. Buat apa nih? Banyak oleh pasti itu nanti. Mau dibungkus besok naik ke bandara besok tuh. Oh deh ini ya. Tapi Ustaz jangan kasih kak beras 1 karung Ustaz. Oke, donat. Donat targetnya pembeli eceran untuk oleh-oleh, untuk hajatan, atau kita mensuplai donat kepada pedagang donat? Eceran langsung ke jualan langsung. Jualan langsung. Jadi lebih target ke ibu-ibu atau keluarga. Konsumsi rumah tangga. Repeat ordernya seberapa cepat? Dalam kadang setiap pekan. Misalnya order Kadangnya itu kadang-kadang atau kadang sekali. tergantung kebutuhan keluarga biasa. Tapi Oke. dalam repeat ordernya biasa dalam 1 kita atau Berapa harganya satu box? 30 coach. 30. Murah ya bagi Makassar 30 ya untuk makanan. isi berapa? Standar lah ya. Hah? Ada bisa dilihat kan? Ya, bukannya aku saja. Ya, coba-coba mi dulu. Ya, ada tagihannya nanti tuh dah. Ya, silakan dibuka. Saya jujur kalau ngomongin tentang donat, mau di Jawa, mau di sini, saya kok belum pernah lihat ada donat yang awet banget ya usianya ya. Donat dengan label lokal terutama. Ya Dunkin Donat saja kan sudah menyerah sekarang gitu.
Ada kalau kita datang ke Dunkin Donat, kayaknya tinggal 20% mam itu donat di situ, sisanya tinggal kek-kek yang lain kan gitu. Jadi saya punya murid satu di Jogja deh, di Kalasan itu dekat rumah. Beliau dulunya langganan kami pesan donat di hari-hari tertentu gitu ya. Dan hampir 2 tahun beliau mensuplai donat ke kami. Dan akhirnya saya sedih juga melihat dia ya dapatnya segitu-segitu aja kan gitu ya. Maka yang kami dorong adalah kami dorong untuk menjadi maklum donat untuk para pedagang donat yang ada di sekitarnya. Jadi daripada dia bikin donat untuk jual eceran, dia bikin sendiri, lebih baik saya sarankan ke dia, udahlah kamu bikin donat, lalu kemudian umumkan kepada semesta yang ada di sini, hai yang bikin donat, kalau mau dapat donat yang lebih murah dan lebih bagus kualitasnya daripada yang kamu bikin, datangi ke saja. Kalian boleh pesan donat sesuai dengan keinginanmu dan boleh kamu pasang merekmu sendiri. Kapasitas produksi deh. Karena ini mau kita tingkatkan duitnya, pasti nambah mesin kan? Dan lucunya kita di Indonesia, mesinnya bertambah, kapasitas produksi mesin itu bisa ngadon 20 kilo sebenarnya sekali bikin resep. Tapi karena sedikit di pesanan akhirnya ya 5 kilo mau deh karena 5 di pesanan. Kan sebenarnya padahal fixed cost-nya kan sama. Itu kejadian di Makassar juga. Saya nggak sebutkan namanya ya. Ada salah satu alumni kita di Makassar ini dulu di Jalan Abdesi dulu bukanya. Dia pedagang bakso. Bakso kita makan biasanya di warung. Dia sewa ruko 1 2 lantai hanya untuk jualan bakso. Oke. Lalu kemudian saya tanya, baksomu gimana? Kamu bikin sendiri atau beli jadi? Saya bikin sendiri. Waktu itu dia cerita ya. Mana kamu punya mesin? Iya, saya punya mesin. Nah, mesinnya itu deh, kapasitas produksinya 1000 biji bakso per hari. Mesinnya itu. Dia beli mesinnya itu. Tapi sehari-harinya dia hanya bikin bakso itu paling banyak nih 200 biji untuk konsumsi dia sendiri. Iya, nggak salah sih. Tapi dalam skala bisnis itu tolo-tolo. Sayang investasinya bisa untuk 1000 bakso per hari, tapi hanya dipakai 200 per hari. Sebilang tutup di warung bakso. Warung baksomu tutup, lalu kemudian rukomu ini gunakan sebagai pusat produsen bakso saja. 2-3 bulan kemudian dia jalankan itu dan dia sekarang menjadi supplier bakso pentol itu, bakso bulat itu untuk beberapa warung bakso di Makassar. Dan rukonya dipakai untuk memproduksi bakso. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan deh secara bisnis ya. Nah, bagaimana menjualnya? Kalau donat kalau mau cepat ya terpaksa kita harus endorse artis lokal ya. Karena makanan itu kalau tidak viral sekalian ya susah untuk masuknya di pasar gitu. Apalagi Makassar. Makassar itu kadang tidak mementingkan rasa loh. Apalagi kalau makanan-makanan kekinian, kecuali makanan lawas ya, makanan kuno ya, makanan zaman dulu, itu masih mementingkan rasa. Tapi untuk makanan kekinian, Makassar tidak mementingkan rasa. Asal viral ini di situ, pulang ke Sengkang, bawa yang viral, bawakan ke kemarin, begini. Meskipun rasanya tidak enak. Jadi Makassar itu ada kecenderungannya di dunia kuliner, dan bukan cuma Makassar sih, di Jawa juga kayak begitu kok, sama kok. Nah, maka kalau memang mau cepat ini naik ya harus ngangkat artis lokal lah. Minimal ya endorse artis kayak gitu, influencer lokal, selebgram lokal itu mungkin nggak bisa agak cepat. Kalau hanya mengandalkan jualan lewat marketplace, lewat Facebook, apalagi iklan, kayaknya agak berat nih. Ya. Kecuali doa tak kencang. Nah, itu beda cerita lagi dengan ini ya. Dan doa yang paling kencang itu adalah doa orang yang teraniaya. Jadi bagaimana kalau beliau kita aniaya sekarang? Setelah dianiaya berdoa mungkin? Setuju deh? Tapi deh, silakan kita di depan. Ya. Merah ya, silakan. Dibahas aja. Temang. Eceran, kiloan atau ya? Kiloan ya, Google Maps tadi saya kira cocok. Lalu kemudian ya Google Maps aja saya kira. Kalau targetnya lokal kan, nggak seluruh Makassar juga kan, mainnya kan per titik gitu ya. Ya Google Maps saya kira yang paling powerful.
Ada juga sih sebenarnya teknik marketing yang juga powerful, tapi bukan digital marketing deh. Tempel poster di tiang listrik. Tetap bermanfaat itu deh. Tetap bermanfaat itu. Jadi di bawahnya, di atasnya sedot WC, jangan di bawah. Terhinakan itu derajatnya laundry kalau di bawahnya, sedot WC itu di atasnya. Tertutupi langsung itu. Gitu deh ya. Oke, jadi oke, teman-teman, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dulu 2012 ke 16, 18 bolehlah kita berbangga bahwa digital marketing itu adalah the only solution. Kalau hari ini nggak bisa lagi. Hari ini omni channel, online ada, offline-nya ada. Nggak bisa 100% mengandalkan online sekarang. Kenapa? Terlalu banyak nih pemainnya. Semua orang sudah go online. Jadi sekarang online harus ada, offline-nya harus ada. Kalau dulu nggak apa-apa, kalau sekarang harus ada dua-duanya. Ada yang bilang, baru mau masuk online, masuk lagi tambah offline. Siapa suruh terlambat ke turun bisnis? Kita beda, silakan. Herbal, eceran, grosir. Wah keren ini kalau grosir. Grosir satu, Google Maps bermain, lalu kemudian yang penting jangan bermain SEO. Capek nih bermain SEO. Kalau mau cepat bermain iklan berbayar sekalian. Kalau targetnya misalnya fokuskan ya targetnya Indonesia Timur. Irama Suka ya, Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan itu main aja di situ. Nggak usah dimasuk di Jawa. Bapak Mbak nanti di sana gitu kan. Jadi hajar aja itu langsung aja iklan. Tapi ingat tadi iklannya harus bahasa daerah. Kalau kita pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris pasti tak blokir iklan tak. Gunakan susah masuk pasti. Saya jamin pasti susah masuk. Gitu. Apalagi kita tampilkan foto before after. Ada kata-kata lebih cepat, lebih besar, dan lebih selanjutnya pasti tolak iklan tadi. Harus pakai bahasa daerah. Nah, kalau butuh kita translator copywriter bahasa Bugis, bisa tak? Ini kan? Ya, pokoknya menjual terus. Gitu deh ya, lanjut ya. Madu sama berarti ya. Ecer atau grosiran? Ecer sama grosir. Sekira sama tadi. Masuk aja di Google Map. Cari semua penjual madu di area Sulawesi Selatan, lalu kemudian japri satu-satu. Gitu deh, lanjut deh. Perlengkapan laundry. Oh, reseller. Apa nih kalau reseller itu? Saya kira boleh bermain Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora dan lain sebagainya boleh bermain. Melayani nggak deh ke luar negeri kalau ada permintaan kayaknya ke Malaysia dan sebagainya? Kalau ada, tapi dia barang khusus biasanya kayak mengering karpet. Oke. Jadi boleh bermain di marketplace tadi, boleh bermain di Google Map, dan tambah lagi satu kalau memang ada yang produk kerajinan nggak? Nggak ada ya. Herbal juga boleh main di perangkat laundry, main di Etsy.com. Etsy.com ya. Ini juga bagus. Etsy.com sama Carousel.com. Ini masih jarang lah orang yang main, gitu kan? Masih jarang yang mainkan. Rahasia ini sebenarnya tuh kubocorkan, tapi sudah kubocorkan ke tempat lain juga. Bukan rahasia. Tapi masih jarang orang bermain. Etsy.com sama Carousel.com. Kalau Carousel.com ini salah satu kelebihannya begitu dipasang di sini, diiklankan di sini, biasanya agak cepat masuk ke halaman satu Google. Carousel.com. Kalau Etsy.com ini terutama menyasar pasar luar negeri. Dan Anda bisa nge-up harganya lebih tinggi. Jadi kayak misalnya mau kena di pasaran harganya 160 sampai 200, kalau di Etsy.com saya bisa jual 600 sampai 700. Jadi ternyata tidak ada memang produk yang mahal. Yang ada itu adalah kita gagal menemukan target market yang pas. Gitu deh ya. Ya sama saya kira tadi boleh diberikan di situ ya. Tapi kita lihat tools apa ini? Perkakas. Alat-alat untuk bengkel dan lain sebagainya gitu deh ya. Khusus injeksi, berarti satu kita harus di marketplace kayak Shopee dan sebagainya boleh main.
website dan YouTube SEO boleh main, Facebook Marketplace boleh main deh. Instagram boleh, Reels boleh, tapi yang diposting bukan jualannya, tapi aktivitas sehari-hari menggunakan alat itu, fungsinya alat itu kayak mengajari orang menggunakan. Nah nanti itu ada komentar banyak, di mana beli barang seperti itu. Nah, sering nanti admin tak tuh pura-pura menjadi admin tak gitu. Ada jadi saya dijual, dan kita menjawab gitu. Kita betul-betul mengedukasi saja. Ya. Tirulah apa yang dilakukan oleh Ustadz Dr. Saidul Akbar kan gitu. Kan isinya itu, oh ini rimpang ini bagus untuk ini, kumis kucing bagus untuk ini, oh ini bagus untuk ini. Ada nanti tuh komen di bawahnya. Ustadz, di mana bisa didapat itu ekstraknya? Ada nanti adminnya yang menjawab itu. Gitu. Gitu mainnya kan gitu. Oke, lanjut. Jangan minta. Jual muka. Silakan, guru. Ya, dari sini ke belakang. Oke, silakan, Dek. Hah? Laundry online? Nggak bisa nih tuh. Jadi dikirim lewat WA di laundry, nanti dibalas lagi selesai. Wih, hebat lah. Ikan, tadi ada popor itu banyak pakaian kotor, foto laut. Laundry online apa maksudnya laundry online? Ini webnya di dalam lorong. Oke. Jadi kami pesankan lewat status WA, kemudian Instagram. Di mana kita tinggal? di Basis mahasiswa nggak di situ? Banyak mahasiswa nggak dari situ? tidak ada. Masalahnya ke rumah-rumahan. Perumahan-perumahan. Iya. Oke. Model bisnisnya harus ditinjau dulu. Karena kalau bermain kayak gitu kan akhirnya kan terjadi perang harga kan? Tidak ada di perang harga. Kompetitor tak? Saya termasuk harganya 50.000 satu kali transaksi. Oh harus satu paket. Oh keren juga konsepnya gitu ya. Oke. Kekuatan kita kan adanya di ujung tombaknya kan, yang antar jemput itu kan gitu. Oke. Poin pertama adalah lakukan rekrutmen besar-besaran. Untuk menjadi tukang antar jemputnya bisa jadi berapa deh? Kalau saya pengen menjadi tukang antar jemputnya harus daftar nggak? Atau itu harus karyawan tak? Hentikan itu semua karyawan tak? Yang tukang antar jemput. Karena itu kan cost jadinya. Nah, jadi lebih baik kita open recruitment kurir laundry yang gajinya dibayar berdasarkan jumlah transaksinya. Kita mau masuk ya? Hah? Gimana mahal ini? Jadi saya cerita, dulu zaman saya kuliah teman-teman sekalian, salah satu sumber penghasilan saya adalah dengan jadi maklar.